A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bayi yang Kutemukan di Samping Mayat Ibunya. Cerita ini ditulis oleh Ratingkem. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Arwah Seruni terus mengikuti Nathan, bukan untuk mengganggu, melainkan untuk meminta tolong agar anaknya tidak ditemukan oleh keluarga suaminya. Sebenarnya siapa Seruni? Kenapa dia memilih Nathan? Dan kenapa dia tidak ingin suaminya juga keluarganya tahu keberadaan anaknya? Pak, tolong anak saya. Seorang wanita berdaster dengan rambut berantakan, meski terkuncir ke belakang, menghentikan laju mobil yang Pak Sugeng kendarai. Pak, hentikan mobilnya. Titaku pada lelaki parubaya yang sudah 10 tahun menjadi sopir pribadi keluarga. Wanita tadi menggedor kaca. Aku sedikit terkejut karena mata ini baru saja berkedip. Tetapi posisi si wanita sudah berada di samping mobil. Padahal jelas tadi ia berdiri di depan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku setelah kaca turun setengah bagian. Tolong anak saya, Pak. Dia nangis terus. Tidak ada yang mau menggendongnya. Rengek wanita itu. Entah apa yang ada dalam otakku. Tanpa pikir panjang aku langsung turun dan mengikuti kemana langkah wanita itu. Mata kami terbelalak tatkala menangkap sebuah kecelakaan. Sebuah motor hancur dan tubuh yang remuk tergeletak tak jauh. Bagian kaki lebih jauh lagi. Sementara tangan berlumuran darah, tanpa menyilang di tubuh bayi, diperkirakan berusia 1 tahun. Pak, kenapa bayi itu tidak digendong? Tanyaku pada seorang pedagang kaki lima. Refleks aku menyingkirkan tangan penuh darah, lalu mendekap bayi yang sedari tadi menangis. Aneh, dalam gendonganku, si bayi langsung berhenti menangis. Aku menoleh ke belakang, ingin menanyakan awal kejadian pada wanita tadi. Namun sekali lagi aku dibuat terkejut. Wanita berdaster tidak ada. Pak, lihat. Pak Sugeng menunjuk ke arah tubuh yang remuk. Corak dasternya sama seperti yang dipakai wanita tadi. Bulu kuduku berdiri. Kali pertama dalam hidup, aku mendapati kejadian mistis yang sulit dipercaya. Menit kemudian mobil polisi datang. Aku dan semua yang ada di tempat kejadian menjadi saksi. Di antara kami tidak ada yang melihat mobil yang menabrak motor korban. Tidak ada KTP atau apapun yang bisa mengenali korban. Selain kondisi tubuh yang hancur, sepeda motornya pun sudah tak berbentuk karena data diri tidak ditemukan. Aku pun menawarkan diri menjadi penanggung jawab, asalkan bayi yang ditemukan di samping mayat ibunya bisa aku rawat. Pihak kepolisian setuju. Aku mengambil uang di ATM dengan jumlah yang cukup besar. Aku meminta pedagang kaki lima bernama Pak Narto yang mengurus semuanya. Sementara aku dan Pak Sugeng melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa si bayi. Singkat cerita, anak siapa ini, Mas? Tanya Kalila.
istri tercintaku. Bayi yang tertidur di gendongan kini terbangun karena menangis. Aku meminta Mbok Surti menenangkannya dengan memberi susu formula yang tadi aku beli di minimarket. Bayi itu aku dapat nemu, Dek. Ibunya meninggal dalam kecelakaan, jelasku. Bohong. Jangan kamu kira aku sebodoh itu bisa percaya, Mas. Tawa Citra dan ibu menyela ucapan Kalila. Mereka mendekat dan menatap Kalila dari atas hingga bawah. Kamu harusnya nyadar, Kal. Sebagai istri kamu telah gagal karena belum memberi Nathan anak. Jadi jangan salahkan suamimu kalau menikah lagi dan memiliki anak. Ejek ibu. Bu, tolong jangan memperkeruh suasana. Anak itu beneran bukan anakku. Kakak tidak usah bohong. Aku dan ibu pasti akan dukung kok kalau kakak menikah lagi. Lagian rumah ini sepi tanpa adanya tangis bayi. Stop, Citra. Bisa nggak kamu tidak usah ikut campur urusan orang dewasa? Emosiku semakin naik. Kalila berurai air mata, mengabaikan pembelaanku dan hinaan keluargaku. Ia berlari menuju kamar. Sekelebat, aku melihat sosok wanita itu lagi. Ia mengekori Kalila. Takut terjadi sesuatu. Aku pun segera menyusul. Dek, Mas berani sumpah, bayi itu bukan anak Mas. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Pak Sugeng. Aku sangat mencintaimu. Meski kita belum dikaruniai anak, cintaku tidak pernah pudar. Panjang lebar aku berbicara, tetapi Kalila hanya diam sambil tertunduk. Rambutnya yang panjang menghalangi wajah cantiknya. Anggap saja anakku seperti anakmu. Maka aku akan menjaga istrimu dari kezoliman ibu dan adikmu. Lirik Kalila. Aku tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Pintu kamar mandi terbuka. Aku berbalik. Rupanya Kalila baru keluar dari kamar mandi. Menoleh ke samping. Wanita yang aku sangka dirinya sudah tidak ada lagi. Aku percaya, Mas. Aku juga tidak akan bertanya pada Pak Sugeng. Biarlah Allah yang menghukummu kalau kamu salah. Di tengah perasaan yang masih bingung, aku merasa bahagia karena Kalila termasuk wanita yang dewasa dan tidak mudah termakan hasut. Itu sebabnya aku tidak terlalu pusing memikirkan soal momongan. Karena memiliki Kalila adalah anugerah yang sangat indah dan cukup membuatku bahagia. Duduk di ranjang dengan kepala menyender di bahu, aku pun menceritakan kejadian tadi. Kejadian yang berhasil meluruhkan keberanian si Gaga ini. Pertama kali nyaliku mencuit oleh peristiwa mistis. Awalnya Kalila tidak percaya, tetapi melihatku yang ketakutan, ia pun yakin kalau di dunia ini memang ada alam gaib, berdampingan dengan manusia. Siapa nama bayi itu? Tanya Kalila setelah selesai kujabarkan semuanya. Aku juga tidak tahu. Kalau gitu aku akan kasih nama Bunga. Nama yang bagus. Aku suka. Daun pintu yang tidak tertutup sempurna mendadak bergerak, seolah ada yang membuka lalu menutupnya dengan rapat. Pandangan kami beradu. Mungkin apa yang kami pikirkan sama. Wanita itu masih berada di antara kami. Aku melangkah masuk ke rumah berbilik bambu anyaman. Ada beberapa orang yang berdiri di ambang pintu.
Ada juga seorang ibu yang tengah menangis meski raut wajah menunjukkan kebahagiaan. Seorang lelaki parubaya berbaju batik tampak duduk menghadap dua sejoli yang akan melangsungkan pernikahan sederhana. Wajah wanita berkerudung putih itu sama persis dengan wajah wanita korban kecelakaan. Sah. Para saksi kompak menjawab ucapan penghulu. Adegan penuh haru terekam jelas. Namun di sudut ruangan, wanita yang sama tetapi mengenakan daster lusuh dan rambut acak, serta tubuh berlumur darah tengah memperhatikan acara sakral dengan tatapan nelangsa. Aku mendekat hendak bertanya, menoleh. Wajahnya yang hancur dengan bola mata setengah keluar mengejutkanku. Terbangun, rupanya semua adalah mimpi. Pertama kali mendapati mimpi menyeramkan yang berhasil membuat jantung berdegup lebih kencang. Mengusap kasar muka yang dipenuhi peluh, aku menengok ke samping. Kalila membelakangiku sambil mendekap bunga yang terlelap. Bunga yang sengaja kami tempatkan bersama di kamar ini begitu anteng, sama sekali tidak rewel. Aku sampai merasa bunga adalah putri kandungku dan Kalila. Cepat keluar. Kamu akan tahu kezoliman ibumu. Lirik Kalila tanpa menoleh. Aku bingung, tapi juga penasaran. Hendak bertanya kenapa ia memintaku keluar, tetapi takut membangunkan bunga. Sekalian saja aku mau minum air dingin dari kulkas. Bergerak perlahan, aku pun menuruti ucapan Kalila. Sejak kedatangan bunga, ia sering berbicara kezoliman ibu. Apa maksudnya? Ibu memang sering berkata kasar dan cenderung menyakiti hati. Tetapi setahuku sikapnya masih wajar. Tidak ada tanda kalau ibu berani memukul atau mencelakai Kalila. Kenapa kamu terlambat? Tadi kan ibu bilang jam 11 harus sudah buatin ibu mie. Bentak ibu pada Kalila. Apa? Kalila. Terus yang di kamar siapa? Bulu kuduk mulai berdiri. Debar di dada tak beraturan. Aku mengucak mata dengan kasar, menajamkan penglihatan, dan tidak ada yang salah. Wanita yang ada di depan ibu memang Kalila. Maaf bu, tadi aku buatin susu dulu buat bunga. Alah, alasan. Bilang saja kalau kamu sudah bosan ibu suruh buatin mie di jam malam. Enggak bu, bukannya gitu. Ibu menarik tangan Kalila. Lepas itu mendorong hingga ke pintu arah dapur. Kasar sekali. Kalau Kalila tidak seimbang, bisa saja kepalanya terluka. Sejak kapan wanita selembut ibu bersikap Pak Preman pasar terhadap Kalila pula? Cepat masak mie goreng, ibu lapar. Titahnya. Tidak tega melihat Kalila diperlakukan seperti babu. Aku pun mendekat. Ada apa ini bu? Tanyaku. Sontak wajah ibu menunjukkan raut keterkejutan. Nathan, kamu bangun juga. Pantas saja aku sering menangguhi Kalila keluar di jam malam. Rupanya ibu minta dibuatin mie. Kan ada Mbok Surti. Kenapa ibu nyuruh Kalila? Istri tercintaku meraih lengan ini. Mas, aku gak apa-apa kok. Bukan disuruh bikin mie yang aku permasalahkan, Dek. Tapi sikap kasar ibu tadi yang membuatku tidak nyaman. Sejak kapan ibu suka dorong-dorong kamu kayak gitu? Emosiku belum mereda.
Kamu salah lihat, Nathan. Ibu tidak mendorong Kalilah. Iya kan, Kal? Pungkas ibu meminta pembelaan dari Kalilah. Iya, Mas. Tadi ibu hanya menitah tubuhku saja. Aku ingin percaya, tetapi yang baru aku lihat, jelas sekali kalau ibu begitu kasar. Masih membutuhkan penjelasan dari ibu. Suara tangis bayi terdengar. Bunga mungkin haus. Aku pun mengajak Kalilah kembali ke kamar. Benar saja, di kamar Bunga terbangun. Ia tengah duduk sembari memegangi bantal yang aku gunakan untuk menghalau supaya dia tidak terjungkal ke bawah. Wanita tadi tidak ada. Hanya saja hidung ini mencium bau amis. Sekilas, seperti angin berhembus yang cepat berlalu. Mas, kenapa bengong? Tanya Kalilah setelah berhasil menenangkan Bunga. Aku ingin menceritakan soal wanita tadi yang aku lihat di ranjang mendekap Bunga. Tetapi aku khawatir Kalilah takut dan akan mengganggu aktivitasnya. Keesokan harinya, aku sengaja menemui ibu sebelum berangkat ke kantor. Wanita parubaya itu sejak pagi menghindar, seolah takut aku hakimi. Kenapa ibu sekasar itu sama Kalilah? Ibu tahu kan, selain istriku yang sangat aku cintai, Kalilah juga yatim piatu yang sepatutnya kita sayang. Kamu marah sama ibu hanya karena Kalilah. Aku tidak memarahi ibu. Aku cuma memperingatkan ibu. Sangat berdosa menzolimi yatim piatu. Ibu terdiam. Semoga saja ibu menyadari kalau perbuatannya salah. Aku kembali melangkah menuju pintu. Namun, baru saja hendak memutar gagang pintu, bayangan wanita berdaster tampak melewatiku dan mendekat ke kamar Citra. Menit kemudian, suara teriakan gadis itu terdengar nyaring. Ibu, baju Kak Kalilah bisa terbang sendiri. Teriak Citra keluar dari kamar. Baju Kak Kalilah? Kenapa baju Kak Kalilah ada di kamar kamu? Citra tertunduk kemudian bersembunyi ke belakang ibu. Aku ingin mencecar Citra dengan pertanyaan. Karena nampak di lehernya ada kalung milik Kalilah yang menggantung. Kenapa pas ditanya dulu, Kalilah jawabnya kalung itu hilang. Akan tetapi, rapat penting tengah menungguku. Aku pun segera pergi ke kantor. Setengah perjalanan aku yang sedari tadi fokus pada laptop, mendapati bulu halus penutup kulit berdiri. Pak Sugeng masih mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Aku menutup laptop karena bayangan wanita itu muncul lagi. Ia duduk di jok depan bareng Pak Sugeng. Aku tahu kamu di sini. Sebenarnya apa maumu? Aku sudah menjaga anakmu sesuai permintaan. Terus kenapa kamu masih menghantui? Kutatap pantulan wajahnya dari kaca yang tertempel di depan kemudi. Pak, Papa bicara sama siapa? Pak Sugeng bertanya. Itu Pak, tidak apa-apa. Bingung mau menerangkan dari mana. Aku takut Pak Sugeng mengira aku ini gila, bicara sendirian. Karena dari gelagat Pak Sugeng, ia tidak dapat melihat sosok di sampingnya. Wajah si wanita berbalik. Meski sudah menyadari keberadaannya, aku tetap terkejut melihat darah segar keluar dari ekor matanya. Tatapan sendu membuat hati terenyuh. Apakah mimpi semalam adalah sepenggal perjalanan hidupnya? 15 menit, kami tiba di kantor. Bayangan wanita berdaster tidak lagi mengikuti.
Aku pun dengan tenang merapikan proposal untuk rapat dengan klien yang sangat penting. "Kenalkan, nama saya Nathan," sapaku sembari mengulurkan tangan tatkala sang klien tiba dan kami sudah siap mulai rapat. "Saya Anji," balasnya. Kami duduk berhadapan sambil menerangkan kisi dari kerjasama kami. Aku memperhatikan wajah Pak Anji. Sangat mirip dengan sosok pengantin lelaki dalam mimpiku. Astagfirullah. Aku terkejut ketika wanita yang sudah menjadi hantu itu muncul. Kali ini wajahnya tak sehancur seperti biasa. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Anji menoleh. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya senang Bapak mau bekerja sama," dalihku. Meski tangan menyibak-nyibak lembar kertas, namun mata ini terus terarah pada wanita itu yang dengan tatapan penuh luka memandangi Pak Anji. Apakah mereka memiliki hubungan? Mau bertanya tapi bingung. Takut salah dan akhirnya aku malah disangka halu. Hingga selesai rapat, wanita tadi terus saja berada di samping Pak Anji. Sampai pada akhirnya Pak Anji pulang dan sosok wanita itu menghilang. Pekerjaan yang menumpuk baru selesai menjelang maghrib. Aku pun segera merapikan berkas. Sebagian akan kubawa pulang dan sebagian biarkan menginap di meja kantor. Lelah, aku izin sama Kalila mau mampir ke kafe dekat kantor dulu. Ingin sejenak melepas penat dengan menikmati secangkir kopi khas kafe kesukaanku. Aku masuk sendirian. Pak Sugeng menolak saat aku ajak ngopi bareng. Padahal bagiku dia sudah seperti saudara sendiri. Tetapi tetap saja dia selalu sungkan. Mata mengedar, mencari kursi yang nyaman dan tenang. Hingga bayangan wanita itu muncul dan menita kepala menoleh ke kiri. Ada Pak Anji di sana. Tangan wanita itu melambai, seolah memintaku mendekati lelaki yang sudah menjadi rekan bisnis. Seolah terhipnotis oleh tatap mata berkalang luka, aku manut, menghampiri untuk bergabung. Beruntung Pak Anji termasuk sosok yang ramah, sehingga dengan senang hati memperbolehkanku duduk di tempat yang sama. Ngobrol berdua seputar masalah pekerjaan. Aku jadi teringat mimpi semalam. Haruskah aku bertanya masalah pribadi? "Pak, maaf sebelumnya. Apa Bapak sudah menikah?" tanyaku. "Seharusnya sudah. Tapi bisa juga dibilang berakhir," jawab Pak Anji dengan raut wajah datar. "Istrinya meninggal," pancingku. Siapa tahu dia mau cerita. Dan dugaanku benar kalau Pak Anji adalah suami wanita berdastar itu. "Maaf kalau arah pembicaraan saya begitu lancang. Saya hanya..." "Tidak apa-apa, Pak. Lagian untuk apa menutupi aib keluarga yang sudah menyebar luas?" selanya. Kali ini tersenyum sinis. "Kalau Bapak ingin mengeluarkan unek-unek, saya siap mendengarkan." Pak Anji terdiam sejenak. Pandangannya lurus ke depan. Kemudian mata tampak berbinar dengan mengulum senyum. "Saya jatuh cinta pada gadis desa yang sangat cantik dan polos. Seruni namanya. Kami menikah meski awalnya ibu saya tidak menyetujui. Pernikahan kami kian lengkap ketika Seruni melahirkan anak pertama kami. Setidaknya itu yang saya anggap sebelum tahu kebenarannya." Ucapan Pak Anji terhenti. Raut wajahnya berubah. Ia tampak sedang menahan amarah. Detik kemudian, wanita yang aku yakin adalah Seruni muncul. Ia duduk di sebelah Pak Anji, lalu menatap penuh kasih sayang.
Sesekali jemarinya hendak mengusap pipi Pak Anji. Namun karena ia hanya roh tak berjasad, pegangannya pun tak dapat menyentuh. Seruni selingkuh. Kemarin dia kabur dengan selingkuhannya dan membawa serta bayinya. Seruni menggeleng-geleng. Ia menolak pernyataan Pak Anji yang mengatakan bahwa dirinya selingkuh. Saya yakin dia sedang tertawa bahagia di kampungnya. Saya menyesal karena dulu menikahinya, yang sok polos tapi ternyata gadis tak berakhlak. Tangis Seruni mengeluarkan darah. Ia berusaha meraih tangan Pak Anji, namun nihil. Melihatnya bersedih, hatiku terenyuh. Mungkinkah semua yang diucapkan Pak Anji adalah sebuah kesalahpahaman? Maaf, apa Pak Anji sudah mencarinya ke kampung? Untuk apa? Dia sudah meninggalkan saya. Harga diri saya sudah terinjak. Aku bingung mau menceritakan kejadian kemarin padanya. Harus mulai dari mana? Apakah nanti dia akan percaya? Pak, kemarin... Ucapanku terpotong oleh bunyi ponsel. Kalila memanggil. Aku pun meminta waktu pada Pak Anji untuk mengangkatnya. Mas, bunga demam, tutur Kalila. Mengurungkan berbicara dengan Pak Anji, aku langsung pamit pulang duluan. Mendengar bunga demam, sosok Seruni juga turut menghilang. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.